Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini saya ingin menyajikan satu cuplikan video di mana Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kita kenal akhirnya mulai perlahan-lahan setelah mengundurkan diri dari Komisaris Badan Usaha Milik Negara. Beliau saat ini mulai sibuk untuk mengkampanyekan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Apakah ini merupakan sebuah alasan dari beliau sehingga beliau harus mengundurkan diri dari Ketua Komisaris Badan Usaha Milik Negara ini? Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan pidato dari seorang Basuki Cahayapurnama ini ketika dia bertemu atau ketika dia berdialog dengan Ahokers. Mari kita simak bersama-sama. Apa itu keadilan? Apa itu kejujuran? Apa itu kemanusiaan? Ini dasar kita. Itu yang selalu Ibu Mega sampai pada saya, mohon maaf kalau yang partai beda. Saya perlu cerita begini. Orang bilang saya ini goblok ikut Ibu Megawati. Ngapain ikut nenek-nenek katanya? Kalau mau ikut pemenang dong, presiden dong, berkuasa dong. Saya dari Komut jadi dirut ini. Kalau dirut dapat gajinya 100%, sekarang saya cuma dapat 45%. Bonusnya juga sama. Bukan mewujudkan bantuan sosial. Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan. Ketika rakyat harus minta belas kasihan raja, raja menentukan siapa yang perlu dikasihani. Republik ini milik kita semua. Kita berhak sen pajak kita bayar. Ini punya kita. Nah, saya perlu cerita sedikit soal Megawati. Saya ya kiri kanan oke. Orang boleh tanya, kenapa baru mundur? Saya dari pertama sudah mau mundur. Saya lapor sama ibu, ini kan udah Pak Ganjar nih, udah pasti nih. Jadi saya mundur cerita ke belakang. Saya berarti ikut kampanye Bu. Kita fight Bu, walaupun sebuah teori kita nggak berkuasa. Lalu bukan ini, jangan. Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina. Nanti saya akan jelaskan kalimat ditugaskan. Jaga Pertamina. Wah, iya juga ya. Ini kalau belum RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, saya tahun ini ingin semua perjanjian itu masuk dalam saya key performance itu apa? Indeks kinerja. Harus masuk dalam RUPS. Termasuk rencana kerja tahunan harus masuk ke RUPS. Tahun ini saya meminta direksi minimal 50% harus dipotong semua anggaran pengadaan barang. Lalu mereka tawar-menawar 46 deh. Kenapa? Patut nggak sampai 50, potong bonus semua. Nah, masuk bonus saya dipotong. Ini mesti potong bonus. Lalu karena ibu tugaskan saya suruh jaga Pertamina 4 tahun saya jaga. Sampai tahun lalu belum diaudit. Saya telah mengoptimasikan biaya, termasuk penghematan, termasuk meningkatkan penghasilan, termasuk menghindari kerugian. Itu sudah 4,5 miliar dolar. Dan Pertamina dalam sejarahnya ketika harga minyak begitu mahal, tidak pernah mengalami keuntungan terbesar dalam sejarah Pertamina tahun 2000. Nggak ada gaji presiden menteri bisa sebesar ini. Swasta pun nggak bisa. Karena di Republik ini hanya Pertamina perusahaan yang masuk nomor 141 dunia. Yang lain nggak masuk. Lalu kenapa masih keluar? Saya bisa alasan macam-macam tuh Pak. Tuh kalau 02 menang, gue juga ada alasan, temen gue nih. Iya dong.
Ya dong, kalau 03 menang, ya lapor ibu juga kan. Kan ibu yang tugaskan saya tidak keluar. Kan bisa berbagai alasan. Lalu saya melihat, ini Ahoker udah minta mau Ahok bareng Ganjar ya Ahoker. Makanya saya bingung jawabnya nih. Bisa hadir nggak? Lalu teman-teman bilang, yang paling lucunya ada teman tuh nama Yunarto Wijaya kan, Toto itu. Oh, kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan, tidak patut disebut Ahoker. Ini dasar kita nih. Makanya sama bagi saya hidup ini mau jadi kaya raya, tapi membiarkan rakyat hanya mendapat bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial. Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan, ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang perlu dikasihani. Republik ini milik kita semua. Kita bukan takut kepada orang, bukan takut pada partai politik. Kita hanya takut pada Tuhan. Siapapun pemimpin negeri ini, siapapun dipercayakan jadi ketua umum partai, kalau dia tidak takut akan Tuhan, tidak berpegang pada sumpah jabatan, kita tinggalkan. Kita tinggalkan, gak ada urusan. Nah, ini yang saya mau sampaikan di. Oke guys, itu adalah cuplikan video pidato dari Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jadi dalam penyampaian beliau tadi, kalau kita mau cermati, seorang Ahok ini memang kita kenal adalah pribadi yang tegas, pribadi yang berani. Kenapa dia tegas dan berani? Alasan yang paling mendasar dalam pidato yang beliau sampaikan tadi adalah takut akan Tuhan. Ini adalah sebuah alasan yang begitu istimewa dan super duper luar biasanya. Mungkin ini adalah prinsip dari seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini. Ketika dia berbicara soal kebenaran, soal keadilan, itu mungkin adalah prinsip hidup yang memang sudah melekat dalam dirinya. Sehingga dia tidak pernah takut untuk berhadapan dengan siapapun. Terus terang, saya secara pribadi memang pengagum dari seorang Ahok ini. Karena ketegasannya, keberaniannya. Dan tidak semua calon-calon pemimpin atau public figure bisa memiliki karakter seperti Basuki Cahayapurnama ini. Satu poin penting yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama tadi, bahwa bangsa dan negara ini ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bantuan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena bantuan sosial itu hanya berlaku di negara kerajaan atau di zaman kerajaan. Ini adalah catatan penting yang harus kita renungkan bersama ketika kita melihat fenomena-fenomena politik yang akhir-akhir ini sudah semakin marak dan semakin masif. Bantuan sosial itu dilakukan. Apakah ini merupakan sindiran dari seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok kepada pemerintah yang berkuasa saat ini? Saya sangat yakin dan percaya bahwa pemirsa sekalian pasti akan menemukan jawabannya tentang pernyataan dari Basuki Cahayapurnama ini. Lalu, demi integritasnya, seorang Basuki Cahayapurnama ini saya juga harus acungi jempol
dia mau mengkampanyekan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Satu hal penting yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang ketika dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal dalam penjelasan tadi, seorang komisaris Pertamina itu gajinya luar biasa. Tetapi saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Basuki Cahayapurnama ini itu atas dasar keyakinannya, karena dia percaya kepada Tuhan dan dia pun meyakinin bahwa kekuasaan itu hanya untuk sementara, tidak langgeng abadi untuk selamanya. Mungkin itu adalah catatan-catatan penting yang bisa saya tanggapi dari pernyataan Ahok ini. Jika ada kritik dan saran terkait dengan buah pikiran saya yang mungkin tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, silakan tinggalkan kritik dan sarannya di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Tetapi sekali lagi, saya respect terhadap Ahok, saya bangga terhadap Basuki Cahayapurnama ini. Luar biasa. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.